Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini bisa melanjutkan kajian kita masih dari kitab At-Tatdzib. Kemarin kita membahas bab mandi, sekarang kita masuk pada fasal atau bab membasuh sepatu. Faslun atau bab wal mashu ala khuffaini jaizun, ya. Dan membasuh atas dua sepatu itu diperbolehkan. Bithala sati syara'id, dengan 3 syarat. Yang pertama ayyabtadi'a lubsahuma, memulai membasuhnya ba'da kamalit thaharah, setelah sempurna bersuci. Artinya seseorang itu diperbolehkan membasuh sepatu apabila dia memakai sepatu itu setelah dia berwudu, ya. Wa ayyakuna, dan kedua sepatu itu satiraini, menutupi limahalli ghuslil faraid, bagian yang wajib untuk dibasuh, min al-qadamaini, dari 2 kaki. Artinya sepatu itu harus menutupi sampai mata kaki, ya, seperti sepatu pantofel itu, ya, yang sampai menutupi mata kaki yang biasa dipakai oleh polisi, hansip, tentara itu. Wa ayyakuna mimma, dan memungkinkan dengan sepatu itu yumkinu bu'u al-masyi, yaitu digunakan untuk berjalan jauh alaihima, dengan kedua sepatu itu. Jadi sepatunya harus memang sepatu yang kuat, ya, bukan gampang jebol ketika dipakai untuk berjalan jauh. Jadi ada 3 tadi syarat diperbolehkan membasuh sepatu, yaitu memakainya ketika sudah sempurna wudu, kemudian sepatunya itu menutupi sampai mata kaki, kemudian sepatunya itu kuat untuk digunakan berjalan jauh. Wa yamsahul muqimu yauman, dan diperbolehkan seseorang itu yang mukim, yang tidak sedang berpergian, itu membasuh sepatu, ya, masanya yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam. Jadi ketika kalian bisa mencoba memakai sepatu, setelah berwudu dipakai sepatunya, kemudian ketika batal, ketika berwudu tidak perlu melepas sepatu lagi, cukup dibasuh sampai 1 hari setelahnya. Baru setelah itu kalau berwudu dilepas lagi. Nah, itu kalau orang yang mukim. Wal musafiru, dan orang yang musafir, masanya adalah salah satu ayam, 3 hari. Bilail ya lihinna, 3 hari 3 malam, itu maksudnya. Kemudian wabtidaul muddati min khina yukhdisu ba'da lubsil khuffain, dan memulai menghitung masanya itu ketika berhadas, ba'da lubsil khuffain, setelah membasuh sepatu. Nah, misalkan saya jam 12 berwudu, kemudian memakai sepatu, kemudian jam 3 batal, nah, saya mau melaksanakan sholat asar, maka saya tidak perlu melepas sepatunya, itu cukup diusap, ya, cukup diusap ketika membasuh kaki. Nah, kemudian waktunya itu sampai besok asar, ya. Kalau besok asar itu sampai besok asar itu batal, maka ya batal, harus melepas sepatunya. Ini bagi orang yang mukim. Tetapi kalau
orang yang safar itu boleh sampai 3 hari mengusap sepatu. Fa'in masaha fi khodari summa safaro, dan jika dia membasuhnya itu dalam keadaan mukim, maksudnya kondisinya itu mukim kemudian dia berpergian, au masaha fi safari summa aqoma, atau dia berpergian kemudian mukim, atamma masha mukim, maka cara menghitungnya yaitu seperti orang yang mukim, jadi 1 hari masanya. Wa yabtulu al-mashu bisalasati asya, dan yang membatalkan membasuh khuf tadi itu ada 3, yaitu bikol ihima, melepaskan sepatu. Nah, ketika sepatu itu dilepas, maka tidak boleh lagi dipakai kemudian diusap ketika berwudu karena sudah dilepaskan. Wan kido ilmuddah, dan ketika masanya sudah habis. Untuk orang mukim tadi sudah disebutkan 1 hari 1 malam, dan orang safar itu 3 hari 3 malam. Wa ma yujibul ghusla, dan yang membatalkan atau tidak berhak lagi untuk mengusap sepatu itu adalah apa yang menyebabkan dia mandi. Nah, misalkan haid atau nifas atau mimpi basah, maka ketika dia mau berwudu maka tidak boleh lagi mengusap sepatunya karena dia harus mandi terlebih dahulu. Ya. Nah, itu kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.